Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 3 April 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14. Digambarkan bagaimana Allah murka melihat tingkah laku bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Allah mengutus Musa untuk menyampaikan kemurkaan ini, mengancam akan menghanguskan bangsa terpilih. Perilakunya sudah rusak, menyimpang begitu cepat ke jalan yang durhaka. Mereka tidak lagi menyembah Yahweh, mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi, dan bahkan membuat patung lembu tuangan dari emas. Maka Musa mencoba untuk melunakkan hati Allah dengan mencoba membujuk, mengingatkan kembali bahwa Allah mengeluarkan Israel dari Mesir untuk mendapatkan kehidupan dan bukan kematian. Maka orang Mesir nanti akan berkata, Yahweh membawa mereka keluar untuk dimusnahkan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan hamba-hambamu itu yang kepadanya engkau telah bersumpah akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut. Akankah engkau membinasakan mereka? Maka Allah menyesal atas malapetaka yang telah dirancangkannya, dan ia tidak membinasakan orang-orang Israel. Dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47, Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang bersaksi tentang aku, dan kesaksian itu adalah benar, yakni Bapa yang berkesaksian tentang aku lewat pekerjaan-pekerjaan yang aku buat. Meskipun Yohanes memberi kesaksian tentang aku, kamu pun tidak percaya. Dan aku tidak memerlukan kesaksian dari Yohanes, karena kesaksian yang terpenting berasal dari Bapa. Dan lewat pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kulakukan, itulah
yang juga memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Memang kamu tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat rupanya atau wajahnya. Namun, dialah yang bekerja sampai hari ini dan aku teruskan. Dia memberi kesaksian tentang aku. Kamu semua mengerti dan menyelidiki tentang kitab suci. Namun, kamu tidak percaya akan isi kitab suci itu yang memberi kesaksian tentang aku. Maka aku datang dalam nama Bapakku dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa sampai hari ini. Namun kamu tidak percaya. Tapi bila orang datang mengaku-mengaku, kamu percaya. Maka yang akan menghukum kamu bukanlah aku, melainkan Musa yang akan mendakwa dan menghukum kamu. Sebab apa yang ditulis oleh Musa, namun kamu tidak percaya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana Allah itu murah hati. Ia tidak rela hambanya, umatnya, anaknya binasa. Murkanya yang menyala-nyala pun bisa dilunakkan oleh Musa. Tentu kesempatan ini harus digunakan oleh umat untuk benar-benar kembali hidup setia kepada Yahweh. Kita tahu dalam sejarah berkali-kali umat menyimpang dan Allah mengampuni, murka Allah surut. Tetapi akhirnya ketika orang-orang Israel tidak lagi mengindahkan perintah Allah, maka yang ada memang hukuman. Kerajaan terpecah menjadi dua dan akhirnya kerajaan dilenyapkan dari muka bumi. Setelah dibuang kembali, namun tidak ada pertobatan. Akhirnya kerajaan hilang, dilenyapkan. Dari bacaan yang pertama, kita bisa mengambil titik permenungan. Jangan sampai kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk bertobat, kita sia-siakan. Namun kita tanggapi dengan sikap pertobatan yang sejati, agar Allah mengurungkan niatnya dan kemudian menyelamatkan kita. Jangan sampai kita dihukum, namun dikasihani karena pertobatan kita. Maka mari kita lihat hidup kita. Apa yang tidak berkenan kepada Allah, kita tinggalkan. Kita ganti dengan sikap yang berkenan kepada Allah. Sikap menyenangkan hati Allah. Meninggalkan kejahatan.
meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Dari bacaan Injil sebagai bentuk pertobatan, kita harus berani untuk mengandalkan Dia di atas segala-galanya, percayakan kesaksiannya, dan hidup menurut kehendak-Nya. Hendaknya kita percaya akan kesaksian-kesaksian lewat pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Bapa sampai hari ini. Dan juga percaya akan kitab suci yang berbicara soal Mesias, soal Dia yang akan datang, yang membawa keselamatan. Dan sikap yang tepat adalah mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melaksanakannya. Semoga dengan demikian kita pun dilayakkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan boleh masuk dalam kerajaan-Nya. Semoga kita mampu terus untuk mendengarkan suara Allah lewat Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya, agar akhirnya murka Allah dijauhkan dari hidup kita. Maka kita boleh bertanya, sudahkah aku mendasarkan hidupku pada sabda dan kehendak-Nya yang tertulis di dalam kitab suci? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu, percaya dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar akhirnya kami sungguh berkenan pada-Mu dan mendapatkan keselamatan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah menghadapi tantangan, kadang jatuh, kadang mandek, kadang bahkan hilang. Semoga dengan bantuan berkat dan rahmat-Mu, kami tetap memiliki iman yang kokoh, kuat dan tangguh, sehingga tetap menjalankan perintah dan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari mara bahaya. Terima kasih untuk perasa panjenengan dalam menghidupi
pelayan gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, tenaga, karya, dan juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk perkembangan gereja. Terus mari kita dorong umat untuk ambil bagian dalam pelayanan itu, juga dalam menghadiri program-program paroki, baik di lingkungan wilayah paroki maupun rayon, keVKP-an dan keuskupan. Biarlah akhirnya program-program kita berguna untuk kemajuan gereja dan untuk umat semuanya. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan yang dengan sungguh-sungguh menggerakkan umat untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan APP yang luar biasa. Kita tingkatkan partisipasi kita di dalam berbagai pertemuan kategorial maupun kehadiran dalam Ekaristi yang sungguh menjadikan kita semakin berkembang. Hari ini tanggal 3, kesempatan untuk menerima sakramen tobat di gereja jam 5 sore, diawali dengan ibadat tobat bersama. Ada 4 imam yang melayani, 3 romo di paroki, 1 romo tamu. Silakan kesempatan yang ada. Dan pada Senin dan Selasa 7 dan 8 juga akan kesempatan mengakukan dosa dilayani 3 romo di paroki. Mari bersama-sama kita bertobat, berarti kembali menerima kesaksian dan mengakuinya bahwa Yesus adalah benar-benar utusan Allah yang menyelamatkan kita. Kita tanggapi dengan sikap hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.